Untuk hari ini kita masih membahas tentang mata pelajaran tema 1 tentang ASEAN, di mana ASEAN ini merupakan singkatan. Tidak saya tulis karena di buku sudah ada. A adalah Association of Southeast Asian Nation. Ya, jadi 5 huruf ini merupakan singkatan. Nah, apa arti dari ASEAN? ASEAN adalah perkumpulan negara-negara Asia Tenggara. Sebagaimana kita ketahui, benua Asia itu sangat luas. Ada Asia Barat, Asia Selatan, Asia Timur, dan kita termasuk dalam Asia Tenggara. Nah, sekarang kita pindah ke sejarah ASEAN. ASEAN didirikan di Bangkok, Thailand. Bangkok itu adalah ibu kota dari Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Jadi ASEAN dibentuk setelah Indonesia merdeka, ya, 1967. Kemudian ASEAN dibentuk oleh 5 negara. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, 5 negara pendiri atau penggagas ASEAN, siapa saja mereka? Pertama ada I, Indonesia, M, Malaysia, S, Singapura, F, Filipina, dan T, Thailand. Kelima negara ini mengirimkan delegasi atau utusannya masing-masing, yaitu Menteri Luar Negeri mereka. Indonesia diwakili oleh Adam Malik, sedangkan Malaysia Tun Abdur Rozak, Singapura S, Rajaratnam, Filipina Narcisco Ramos, dan Thailand Tanat Poman. Ya. Kemudian setelah kelima negara ini bergabung, menyusul 5 negara lainnya. Ya, jadi anggota ASEAN keseluruhan ada 10, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan ini 5 setelahnya adalah 5 anggota baru: Vietnam, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Jadi semua tergabung dalam 10 negara menjadi satu anggota dalam ASEAN. Nah, mengapa ASEAN ini didirikan? Tentunya punya sebab dan punya alasan. Yang pertama, letak geografis. Letak geografis kalau kita lihat di peta, ternyata ke-10 negara ini sangat berdekatan, ya. Jika dilihat dari peta, ke-10 negara ini sangat berdekatan. Maka karena dekatnya letak negara 10 anggota negara ini, maka dibuatlah organisasi yaitu ASEAN. Kemudian satu rumpun, satu nenek moyang, satu bahasanya hampir-hampir mirip. Makanya teman-teman kalau melihat Upin Ipin itu bahasanya hampir sama dengan bahasa kita Indonesia, Malaysia, karena kita masih satu rumpun dan negara kita itu dengan negara-negara ASEAN lainnya masih berdekatan. Alasan yang ketiga, karena ke-10 negara tadi yang tergabung dalam ASEAN sama-sama pernah dijajah atau senasib. Maksudnya senasib, semua negara ini pernah dijajah, ya. Jadi karena merasakan tidak enaknya dijajah, penderitaan seperti dijajah, jadi bagaimana caranya agar kuat? Jadi agar supaya negara ini kuat, didirikanlah organisasi ASEAN. Kemudian kita pindah ke mata pelajaran PKN, yaitu nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, teman-teman bisa dengan mudah mengetahuinya apa saja sih yang termasuk contoh nilai-nilai Pancasila pertama. Yang pertama kita lihat, kalau sila pertama itu hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Contoh seperti kita sholat, itu hubungan antara kita dan Tuhan kita. Berdoa, hubungan kita dengan Tuhan kita, ya. Atau bisa juga sebelum makan dan sesudah makan kita membaca doa, itu juga termasuk salah satu penerapan nilai-nilai Pancasila pertama. Kemudian nilai-nilai Pancasila kedua, yaitu hubungannya antara manusia dengan sesama makhluk hidup lainnya. Bisa manusia dengan manusia, manusia dengan tumbuhan, manusia dan hewan. Contoh, manusia dengan manusia, teman kamu terjatuh dan kamu membantunya, itu termasuk
termasuk salah satu pengamalan nilai Pancasila kedua. Kamu memberi makan hewan, memberi makan kucing, membuat kandang untuk mereka, membersihkan kandang mereka, itu pun termasuk ke dalam nilai Pancasila kedua karena hubungannya manusia dengan hewan. Menyiram tanaman juga termasuk ke dalam nilai Pancasila kedua karena hubungan antara manusia dengan tumbuhan. Terima kasih. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.